Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'arifah sifatil kamaliyah sallallahu wa syarikalah. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'du wa ba'da tahiyah. Bapak sekalian yang saya hormati, para tokoh masyarakat dan juga semua jamaah sehat, Bapak ya. Alhamdulillah yang hadir sehat dan istrinya sehat. Amin. Dompetnya sehat, dompet. Ya, menjelang Desember harus sehat dompetnya, Pak De ya. Supaya kita nanti Pak De nggak tahu mau bakar-bakar apa katanya. Yang penting berarti mau bakar di tahun baru kok Natalan. Tahun baru lah. Malam tahun baru itu hari apa? Sabtu ya. Kalau Sabtu malam Minggu ya alhamdulillah. Coba dicek Pak RT. Itu tanggal berapa ya? Malam Rabu. Malam Rabu ya. Yaitu semangat di bawah koordinator Pak D untuk bakar-bakar ikan sebagai rasa syukur bahwa kita lolos di 2024, panjang umur gitu kan, masuk tahun 2026. Itu tradisi yang baik aja. Intinya adalah silaturahmi, bukan masalah bakarnya. Tapi silaturahmi nanti dibagi-bagi pada yang nasi siapa, kerupuk, sambal, lalap. Ya, biasanya ya ibu-ibu juga punya ide-ide. Tapi karena bapak-bapak sudah rutin, ya tetap kita adakan nanti di musola ini. Sebelumnya mungkin istighosah, zikir kecil-kecilan, bersyukur sebagai hamba Allah yang dipanjangkan umur. Amin. Dan yang lebih penting, tolong semua kita, ya termasuk saya, istri dan anak kita semua jaga kesehatan. Ini musim pancaroba, cuacanya ekstrim, diramal informasi, naudzubillah, ya naudzubillah aja dulu. Mudah-mudahan tidak terjadi tsunami. Ya. Yang beredar di grup-grup akan terjadi tsunami di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, bahkan merembet ke Banten. Nah, Pondok Kacang ini kan termasuk Banten. Ya, mudah-mudahan jauh dari pantai dan laut ya. Tapi sebenarnya isu-isu yang begitu itu membuat orang males ziarah atau wisata ke pantai. Sebenarnya kalau kita tawakal kelas tinggi, kecuali yang mengumumkan itu BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika itu. Tapi kalau hanya beredar TikTok atau YouTube ya boleh di cross check lah. Tapi memang udah prediksi itu dari saya sejak kecil memang udah ada. Ini akan terjadi hujan, pesawat ini boleh terbang enggak, kemudian nanti geluduk di mana aja, itu ada itu. Kalau dari kecil fisika kan udah ada, matematika apa namanya, IPA ya. Tapi kita cuma dengar doang. Diperkirakan Tangerang Selatan besok pagi hujan, itu sudah bisa memang, sudah ada ilmunya ya. Kalau prediksi ya namanya kecelakaan, kemudian musibah, banjir dan lain-lain itu ya, setahu saya kalau wilayah sini kan Tangsel ini mestinya ya jauh dari itu semua. Tapi andaikan hujannya deras, paling yang kena ini ya Monggol ya, sekitar yang dekat-dekat sini ya. Kita doakan mudah-mudahan enggak lah. Hujannya boleh lebat, hujannya boleh deras, mudah-mudahan enggak disertai angin. Amin. Yang disertai angin itu enggak hujan juga membahayakan. Namanya angin lesus kalau di Jawa Timur. Angin lesus itu angin kencang banget tuh, semua wush gitu itu bisa ambruk semua. Nah, kita naudzubillah, sepanjang saya tinggal di sini naudzubillah memang enggak ada angin-angin yang kayak gitu ya. Tapi saya pernah dengar tuh entah tadi subuh apa ya, itu kayak kencang banget juga, tapi nggak sekencang yang dibayangkan.
Di wilayah tertentu kalau udah angin itu genteng-genteng pada copot, kemudian tumbuh-tumbuhan pada ambruk. Nah, tapi di wilayah tertentu juga mobil yang diparkir di perjalanan sampai ke bawah oleh banjir. Itu terjadi di luar negeri juga, bahkan di Arab Saudi juga pernah terjadi. Nah, kesimpulannya kalau masalah musibah itu semua datangnya dari Allah, kita tinggal berlindung aja. Alhamdulillah. Nah, Bapak sekalian, media ngaji ini pertama kita bersyukur, kedua untuk silaturahmi, ketiga bersolawat, yang keempat banyak zikir. Sebenarnya manusia ini sebelum ngaji kitab ya, sebenarnya kita itu potensi untuk stres. Saya ulangi, semua kita ini potensi untuk stres. Ada potensinya, itu ada. Bukan stres gila. Kalau gila kan lupa sama bini, lupa pakai baju, lupa makan. Kita kan bisa makan, berarti nggak gila. Orang gila juga masih makan. Nah, potensi karena kita ini sering depresi, stres, alias pikiran galau, kacau, itu pertama akibat satu. Sebenarnya kalau dipangkas habis nanti terakhir ada kurang iman dan takwanya aja sebenarnya. Itu selesai kalau ngomong iman takwa. Tapi saya nggak ingin ngomong iman takwa dulu ya. Pertama, stres itu depresi akibat tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi itu bisa dari internal, bisa eksternal. Nah, makanya disinilah peran istri. Istri kita itu harus ngaji. Jangan tidur di rumah aja Pak, suruh ngaji dia. Maka saya senang ada Bude itu katanya ngaji ke sampai kemana tahu juga tuh, selain ngaji Sabtu, malam Jumat, ngaji Bani Umar, ngaji Manudin. Nah, saya kabari gembira. Ya memang jamnya sama ya, Sabtu sama itu. Di Sabtu sini ada pengajian ibu-ibu, di Sabtu juga rutin ada pengajian di Manudin, ibu-ibu juga. Tinggal milih sih. Kalau istiqomahnya di sini ya sini, nanti kalau ngambil program malam atau Sabtu jam berapa ada pengajian. Istri kita itu jangan sampai nggak ngaji Pak. Kenapa? Karena istri itu kata kunci yang bisa menenteramkan batin suami itu istri. Betul nggak Pak Udin? Yang bikin kacau juga pikiran bisa istri. Yang bikin ini nanti tanda kutip ya, tidak semua istri begitu. Yang bikin puyeng urusan juga bini. Tapi yang bikin bahagia juga istri. Yang bisa ngademin kita juga istri. Itu lagi puyeng, lagi stres, lagi apa tahu. Kemudian kita melaksanakan ibadah hubungan seks suami istri. Yang menenteramkan batin juga istri. Maka istri itu perlu yang beriman. Istri yang punya ilmu. Istri yang nurut. Istri yang solihah. Kalau bahasa Romai Rama kan istri solihah. Istri yang enak dipandang, tidak terlalu menekan suami. Kenapa ditekan? Terutama pada saat sakit. Kalau lagi sehat, ditekan suami, ditekan bini, gampang Udin. Nyalain motor, nyari kopi. Pelariannya ngopi, ya kan? Atau diomelin bini, nyalain motor, langsung ke empang, Pak De, mancing. Itu hiburan, itu benar juga Pak De. Jadi yang hobi mancing ya udah, kata dia daripada saya main cewek Pak Ustadz mendingan main ikan, kata dia ya. Cakep juga sih. Yang hobinya bola, ya bola aja udah. Yang hobinya olahraga, jalan kaki. Setidaknya untuk menghindari konflik, supaya suami istri itu, soalnya kalau gaspol di rumah saja, dia nggak keluar, nggak refreshing, nggak nyari angin, nggak nyari udara, ya tergantung nawaitunya lah itu mah. Bisa juga ke danau, naik motor ke danau, padahal cuma ngabisin rokok 3 batang, sama secangkir kopi, itu Udin. Secangkir kopi secawan madu, ku pulang malam karena tak tahan. Bawin itu mencari hiburan di luar rumah. Ya, mencari hiburannya sekarang di musola. Yang lagi ngaji gitu dah.
Jadi ngaji ini saya minta nggak usah stres, nggak usah dipikirin terlalu tajam, ya kan? Yang penting tadi tuh makan sama-sama. Saya mintanya kalau emang tiap malam minggu ada makan, udahlah di rumah nggak usah makan dulu. Walaupun di sini makan hanya separuh, sepertiga, memang nggak habis ya. Udah nasi banyak bukan nggak enak, enak sekali. Ini kita sama kayak di Arab, kalau mau makan itu harus bilang enak. Sekali sampai bilang nggak enak, nggak enak terus itu. Di Arab sama itu. Orang pergi umroh, pergi haji, di mana masakan Arab Saudi? Wah payah, nggak enak, nggak kayak di Pondok Kacang. Itu 41 hari nasinya nggak enak terus. Cash and carry itu kalau di sana. Tapi kalau di sini bilangnya gimana jengkol, enak, nasi uduk enak. Nah saya sendiri ini merubah mindset saya supaya saya nikah 97. Sekarang berapa? 27 tahun saya tinggal di Betawi dari 91. Itu bagaimana supaya mulut saya ini cocok nasi uduk, cocok lontong sayur, cocok jengkol, petek tuh ya. Jengkol kalah sama anak Ustadz TV. Ustadz TV itu jengkol bisa 2 kilo, sekilo habis. Kalau saya ngeliat jengkol ini doyan, makannya masih pelan-pelan. Jadi apa ya? Masalah hobi. Nah yang saya orang Jawa ini yang sudah gaspol masuk itu apa? Pala kakap. Kali itu ngalahin orang Betawi kali itu. Dulu nggak kenal tuh, zaman kecil Bang Bule. Sampai kuliah nggak ngerti pala kakapnya apa. Saya pernah zaman mahasiswa ngeliat Ustadz Yasin tuh orangnya masih ada, Al-Bintari, orang Bintaro. Dia makan kakap pinter banget, sampai bersih gitu. Kata saya makan apa ini? Kepala dimakan dalam hati saya. Dia bilang, ini nggak tahu nih Ustadz nih. Dia ngecengin saya. Saya, Masya Allah tahun berapa tuh? 92, udah tahu tuh pala kakap. Belum doyan. Pala yang gede-gede belum doyan. Kenapa? Di Jawa Timur nggak ada ikan yang gede-gede. Jadi sekali makan paling ikan yang apa tahu itu yang kecil-kecil itu, segede-gedenya paling ikan mas. Kan di Jawa tuh jarang ikan, Bang Boleh, Bang Udin. Yang ada di sana ayam. Asal puyeng nggak ada duit, nggak ada lauk, potong ayam. Itu makanan the best di Jawa Timur itu ayam aja udah paling hebat itu dah. Sesekali motong kambing itu juga kalau lagi nemuin, kalau di zaman dulu nggak ada orang motong kambing, Pak. Udah hebat tuh kalau motong kambing. Kalau motong kambing berarti dia orang kaya, dikir pidak, selamatan. Maka anak-anak kecil usia kita dulu tuh ketemunya daging itu pas lagi tahlilan. Jadi kalau ada tahlilan baru ketemu daging. Ini nggak munafik nih. Ya, kalau sekarang kan anak-anak alhamdulillah ayam hampir tiap hari ya. Itu yang harus kita syukuri. Sesusah-susahnya kita makan masih ketemu ayam. Tapi Bang Udin saya yakin makan sama ayam nggak mau dia. Iya. Termasuk kita orangnya nggak suka makan kambing, nggak suka kan? Pak Ade juga nggak suka makan kambing. Tapi Pak Ade gaul juga dia. Sate kambing Saiful, sate kambing the best Jakarta Barat yang paling enak. Nongkrong dia di situ, Bos. Ketemu Mas Eka, tahu juga Pak Ade di sini. Itu kambing yang paling enak di Jakarta Barat tuh sate Saiful, Puri Kembangan sebelah kanan sebelum wali kota. Tapi ada lagi di Jalan Panjang. Kuliner juga ini Pak Ade. Ya kalau lagi pas megang duit, kuliner itu penting. Nah, tapi usahakan jangan lupa membini. Jadi gini Pak, salah satu cara menghilangkan stres, pertama tekanan batin tadi, yang kedua ekonomi, ketiga, ya ini jujur ya, saya tanya bapak-bapak tuh, sering diomelin bini, itu juga bikin stres Pak. Coba aja nih, kita lagi hidup tenang-tenang. Tiba-tiba bini marah. Bukan stres langsung gila apa enggak. Tapi tekan gitu kan. Setelah ditekan apa yang rasa? Meriang badan. Jadi setiap ribut sama bini pasti meriang. Obatnya apa itu? Obatnya mancing. Obatnya panadol. Obatnya tolak angin. Begitu pulang nggak membaikan. Kemana nih orang mancing? Pulang mancing baikan karena Pade beli ikan 2 kilo. Belinya bukan dari pancingan, dari beli, kasih aja bini. Alhamdulillah. Ya kan bini nggak tahu tuh 2 kilo harganya berapa. Nah, artinya Bapak sekalian, melalui ngaji ini, naudzubillah ya, doain saya juga.
Nanti kita ngomong, naudzubillah, kita kalau ngomong tuh amit-amit, kalau bahasa orang Jawa saya amit-amit jabang bayi. Kalau bahasa agamanya auzubillah min dalik gitu kan. Min dalik itu maksudnya dari hal gitu. Kalau kita ngomong sesuatu harus cepat bilang gitu. Apa aja tuh Pak? Amit-amit jangan. Jadi kalau mau ngomong cerita sama. Kayak tadi, kemarin ada kecelakaan. Seperti gini, Pak RT bilang, saya alhamdulillah tuh setahun ini belum pernah gue dirawat di rumah sakit. Itu bahasa alhamdulillah gue setahun nggak pernah dirawat. Itu harus cepat naudzubillah Pak. Karena itu ada unsur sombong. Ngerinya kita dirawat itu. Naudzubillah, astagfirullahaladzim. Nih kita cerita gitu ya gitu. Termasuk ngomongin stres. Jangan sampai kita stres Pak. Dan jujur kita semua pasti ngalamin itu. Itu pasti Pak. Entah itu masalah apa. Biasanya bebannya bukan masalah ekonomi aja sih, enggak. Tapi ada juga yang bilang, Ustaz, biar kita stres, kalau kita melihat duit banyak langsung sembuh katanya. Nah berarti yang di rumah sakit jiwa itu orang miskin semua dong. Enggak juga. Itu yang duitnya miliaran, triliunan Bang, ada di rumah sakit jiwa. Bahkan ada cita-citanya nggak tercapai, masuk rumah sakit jiwa. Putus cinta, masuk rumah sakit jiwa. Stres karena cewek. Nah, karir nggak nyampe, jabatannya nggak dapat, masuk rumah sakit. Nah, naudzubillah. Obatnya makanya iman dan takwa. Nah, iman takwa itu nggak mungkin langsung jeger ada. Iman takwa itu prosesnya ngaji, kecil aja. Makanya kadang-kadang kalau kita buka kitabnya, Ustadz kitabnya udah lusuk. Ini memang udah kitab dulu ya. Kitab kuningnya itu lusuk. Kalau dibaca itu kan udah waret-waretan juga. Jangan dilihat itunya Pak. Kita nyari manfaatnya aja. Pertama kumpul, bisa tawa-tawa, bisa saling curhat. Bukan berarti kita menghabisi gibah istri kita, bukan. Tapi kalau sampai tahan sendiri kuat, alhamdulillah tuh, udah punya masalah sama keluarga. Ditahan aja tuh, kan dongkol tuh, kagak ada tempat curhat lagi, pusing juga, jatuhnya malah bahaya, darah tinggi, darahnya 200, 300, akhirnya stroke, naudzubillah. Jangan sampai stroke nih, kita saling doa ya, jamaah Islam, naudzubillah, jangan sampai stroke, amin. Yang kedua, dihindarkan dari penyakit yang bahaya. Yang ketiganya kita doa untuk teman-teman semua ya, doain saya, doain kita ya. Kalau kita berdoa itu kan makanya Robana. Nah itu saya dan kita. Atina, nah lagi. Robana hablana, kita lagi. Jadi kalau udah doa jangan Robik pilih wali walidaya, jangan. Robik pilana wali walidaina warhamuma kama robayana sigoro. Jadi nah kita semua nih. Jadi didoanya gitu. Contoh, kalau tadi sholat isya saya baca Allahumma baligh maqasidana wa maqasida jamaah Islam. Maksudnya mudah-mudahan dikabul hajat kita dan jamaah Islam. Amin. Yang pertama, yang kedua Allah marzuqna wa jamaah Islam. Berikan rezeki termasuk jamaah Islam, rezekinya biar lancar. Amin. Usahanya biar gampang, diberikan kecukupan. Ya kalau ada cicilan bisa bayar. Amin. Orang yang nggak punya utang itu malah kurang abdul katanya. Jadi hidup kita ini punya utang ya biasa, ya kan? Ada cicilan. Saya juga ada cicilan rutin, Bang Udin. Sampai pensiun cicilan, biasalah, ya kan? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting diberikan kekuatan sama Allah untuk membayarnya. Amin. Nah, karenanya melalui ilmu ini, ya kita dikit nih, coba nih, kita baca sepotong aja. Itu nanti ada ilmu yang luar biasa untuk, ya terutama untuk saya ya, kita semua. Kita hari ini, kenapa saya pilih kitab ini judulnya Nasoihul Ibad. Apa Pak? Nanti kalau ditanya Nasoihul Ibad, nanti saya foto ya. Nasoihul Ibad ini artinya nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Nasihat untuk apa? Nah ini nanti kita baca. Alhamdulillah segala puji bagi Allah di ja'alal ilma yang menjadikan ilmu. Nah ini ilmu lagi. Arba'a sifatil kamaliyah. Ilmu itu untuk mengangkat sifat-sifat yang sempurna. Memiliki ilmu itu menjadi sifat yang sempurna. Karena ilmu itu mengangkat kebodohan kita. Asyhadu alla ilaha illallah, nih syahadat lagi kita. Bersaksi tidak ada Tuhan selain wahdahu
yang hanya esa, la syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah, alladzi yang khassa man syaa min ibadih. Allah tuh memberikan kekhususan kepada orang yang dikehendaki Allah dari berbagai hambanya bil ma'asil hikamiyah, dengan beberapa pengaruh hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu pengetahuan. Ada juga Pak RT yang bilang hikmah ini ilmu kudu, ilmu khusus. Ada yang bilang nyari ilmu hikmah, ada nggak? Ada yang begitu. Jadi dia, Bang Udin, biar gampang rezeki baca wirid apa, biar cewek pada demen sama Bang Udin itu baca apa, biar disenengin nama atasannya bacanya apa. Jadi ngajinya khusus kayak gitu. Ada nggak? Ada. Tapi bukan dukun. Yang dilarang tuh berdukun. Kalau dia berzikir kan mintanya ke siapa? Ke Allah, itu boleh. Yang nggak boleh itu berdukun. Nauzubillah, syirik. Jangan sampai syirik, karena syirik itu menyekutukan Allah. Endingnya nanti neraka kita. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tahu artinya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah wa rasuluh dan utusan Allah. Alladzi khassallahu ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah, yang Allah memberikan keistimewaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad bi jami' kamalatil ubudiyah, dengan seluruh kesempurnaan ubudiyah. Artinya ubudiyah ini penyembahan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah taala qalbahu. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi yang Allah memberikan isi. Jadi gini, kalau Nabi Muhammad yang isi Allah, ilmunya, cahayanya, kehebatannya, akhlaknya, perilakunya, cakepnya, gantengnya, kayanya, wibawanya, yang isi siapa? Allah. Kalau Pak Win, ilmunya siapa yang isi? Dia nyari guru dia, supaya saya diisi kebal, nggak kebal dibacok katanya. Itu isian juga itu. Kalau Rasulullah dibacok pedas nggak? Buktinya dibunuh nggak bisa. Bukan dibacok kalau Rasulullah. Sebelum dibacok, orang yang bacok udah nggak ada. Jadi nggak usah cari ilmu isian tedas dibacok, nggak usah. Yang bacok Bang Udin nggak tedas, giliran nanti Pak RT yang bacok tedas. Oh repot nanti. Habis diisi minta dites. Oh, leher kau, sini leher kau. Oh enggak. Kalau kita lagi diuji nggak usah mau. Diisi mau. Tapi pas diuji loh, kalau cerdas beneran, putus leher kita kan. Ya. Kalau gurunya kan berani nih atraksi. Ya kan, api apa dia atraksi mau. Ada ilmu gitu tuh ada, memang ada. Tapi antara penting dan nggak penting tergantung niatnya ya. Ya semua udah kita lewati dah yang begitu-gitu. Tapi itu kadang-kadang kalau nggak cocok jatuhnya gatel. Misalnya Pak Win diisi, nggak tedas dibacok nih. Kalau nggak cocok itu jatuhnya gatel, tidurnya nggak tenang, malah gelisah dulu. Yang enak ini ilmu Allah aja. Kalau ilmu Allah itu orang sebelum jahat kita sudah dilindungi Allah. Pulang jam 2 malam, tapi aman aja, nggak ada begal gitu kan. Ada juga siang dibacok orang, ada nggak? Begal ada siang hari. Padahal pulang jam 3 malam, no, yang ke pasar jam 2, jam 3, aman apa aman? Aman. Itu artinya yang lindungi siapa Pak? Allah. Nggak usah berguru, nggak usah diisi, tapi langsung dilindungi Allah. Nah Kanjeng Nabi Muhammad tuh yang isi adalah Allah. Apa yang diisi? Hatinya. Min jalalihil a'la, dari keagungan Allah yang tinggi. Jalla wa ala. Jalla artinya agung, ala tinggi. Wa ayyanahu, dan Allah memberikan bukti sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi min jamali, cakep, min jamalil asna. Rasulullah tuh ganteng Bang Udin. Jujur aja nih, Rasulullah kalau hadir di Pondok Kacang itu cewek-cewek yang di situ tuh demen semua. Cuma karena yang datang Bang Udin milih-milih dia, megang duit orang dia. Kalau cewek cewek gitu, yang dicari bukan gantengnya kayak Rasulullah. Pak Musiman punya duit nih. Oh kalau punya duit bisa 10 cewek dia dapat. Karena yang dicari duitnya. Tapi kalau Rasulullah nggak punya duit, tapi semua yang melihat Rasulullah demen sama Rasulullah.
Jadi nggak usah heran kalau Rasulullah bininya 11. Nggak usah heran. Dan itu bukan karena nafsu juga. Ya itu kan penjelasan yang baik. Ya artinya ketika Rasulullah bukan nggak punya nafsu. Itu Siti Aisyah, Siti Khadijah juga cinta banget sama Rasulullah. Pertanyaan kalau Rasulullah nggak punya nafsu, apa malam hari nggak hubungan seks dengan istrinya? Ya salah itu. Rasulullah itu manusia biasa, makan, minum, ngopi, kurma, seks. Ini saya ulang ini. Jangan dibilang, Nabi itu jangan-jangan sholat mulu kali. Salah. Masa Rasulullah sholat terus? Tapi ketika Aisyah bangun, emang Kanjeng Nabi lagi zikir, lagi tuh. Ada pertanyaan gini, kalau Kanjeng Nabi jam 2 udah zikir, itu mindsetnya jam berapa, mandinya jam berapa? Ini otak kita kan. Katanya ketika Khadijah bangun, Rasulullah selalu zikir. Berarti tidurnya sedikit. Berarti orangnya hebat. Emang kurang tidur kalau Rasulullah itu. Tapi buktinya badannya sehat. Kenapa sehat? Cash and carry yang ngisi Allah. Bagaimana nggak sehat, Pak? Kalau kita diisi Allah mau enak juga kan? Ini dia ganteng, wajahnya bagus, kekuatannya tinggi, fisiknya bagus. Pak Musiman, Rasulullah nggak pernah minum jamu kuat, nggak kayak Pak ini. Oh, ini malam Jumat udah beli jamu Madura dulu dia, ramuan khusus. Rasulullah itu istrinya puas, berarti puas begininya juga kan begitu. Bukan ngomong jorok, kamu deh, udah tua-tua semua kan. Kalau saya ngajar anak kecil nggak boleh begitu kan. Ini udah tua, dia Rasulullah itu nggak perlu minum jamu kuat. Kata Pak Win, nggak usah jamu kuat katanya, ada apa rumput atau apa. Cuman dia nggak ngasih saya itu Pak Win. Omong rebus-rebus saja Pak Win, anterin ke saya segelas gitu. Masih bukan mau saya cobain kan gitu. Aduh, kalau yang mau laki-laki itu penting Pak Win. Fasallallahu ta'ala salam masruron mansuron, maka Rasulullah itu hidupnya masruron, selalu bahagia. Nah ini kuncinya kenapa Rasulullah masruron. Masruron tuh Pak RT bahagia. Mansuron ditolong Allah terus. Mau dibacok, udah ngumpet di Gua Hira dikejar kafir Quraisy, mau target dibunuh, nggak bisa. Itu masuk lubang, lubangnya langsung ketutup dengan apa sih? Kalau laba-laba, apa tuh? Nek bahasa Jawanya tuh kayak ini nih, hewan itu loh Pak, enek leng, lubang tapi ketutup dengan ya sari laba-laba itu. Maka orang yang kafir Quraisy yang nyari apa? Ya Muhammad gak mungkin masuk lah. Orang ini masih ada laba-labanya Pak, gak jebol laba-labanya gitu. Padahal Rasulullah udah masuk, tapi langsung ketutup sama itu. Siapa yang nutup? Ya Allah. Maka Abu Bakar ketika gelisah, ya Rasul, mati kita di lubang ini. Ya Rasul, saya gelisah. Ya Rasul gitu. Apa jawab Rasul? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan gelisah, jangan stres. Allah bareng membersamai kita. Nah gitu Pak. Sebenarnya berarti obat stres itu lari ke Allah. Cuma kita sering lupa, termasuk saya ya. Sebenarnya kalau kita pikiran lagi enak dikit, Bang Udin, mau malam wudhu dikit, Ustadz saya ini lagi stres dikit nih. Sebenarnya harusnya bangun malam Pak. Tapi yang rajin bangun malam siapa? Istri kan. Istri kita yang lebih rajin dia, tahajudnya, zikir bisa berjam-jam. Pak Dek, lomba bangun tahajud. Duluan istrinya apa duluan sampean? Kalau saya jujur istri, cuma jam 2, jam 3 udah sejam zikir. Iya. Tuh berarti udah istiqomah. Nah Pak D ini juga rajin bangun malam tapi tahajud Pak D. Sholat nggak Pak D? Jangan bangun doang tapi tahajud. Tahajud. Jadi ya kalau udah pada bisa nih, malah ada yang bilang orang tua itu tidur 2 jam bangun, 2 jam bangun. Ada yang gitu bisa ya, 2 jam. Jadi semalam itu bisa bangun 5-6 kali ya Pak ya. Berarti itu ya tidurnya berarti kurang banget itu kalau 2 jam bangun ya. Kalau Pak RT 2 jam bangun ngapain? Iya. Lagi pulas. Kerjaannya kencang-kencing dulu. Kata malaikat dikira mau tahajud. Ternyata kencing doang lo tidur lagi. Malaikat udah ngasih nulis pahala. Brengsek nih bocah ada.
Nah, Bapak sekalian, ini kitab disebut Nasoihal Ibad, nasihat para hamba. Fi bayani al-fadin munabbihat, untuk menjelaskan lapat-lapat munabbihat yang memperingati alal istidadi, untuk menyiapkan liyaumil ma'ad, nyiapin diri untuk hari akhir. Bahasa Jawanya Pak Win, ini bahasa Arabnya gitu, mempersiapkan hari akhir. Nek basa Jawane golek sangu nggih urip ning akhirat. Nah, iki kitab iki tujuannya udah mencari persiapan untuk hari akhirat. Nah, bahasa Jawa gitu, goleo sangu sing akeh le, bukan duit. Sangu itu adalah amal-amal untuk menghadapi Allah nanti. Insya wa sallallahu alaihi, kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia, ayan fa'abil muslimin, supaya bermanfaat Nasoihul Ibad ini untuk semua orang Islam sedunia. Wa ayyaj'aluhu, dan dijadikan dakhiratan, sebagai tabungan ila yaumiddin, amin, sampai hari akhirat. Tabungan itu benar kan, sangu itu maksudnya dakhirah. Dakhirah itu tabungan. Tabungannya bukan BRI, bukan BNI, bukan Mandiri, tapi BCA. Ada juga BCA itu bank apa tuh? Ada yang dibilang tabungan akhirat, TB atau bukan BCA, bukan bank Cina asli, tapi maksudnya itu tabungan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, kelaban nyebut asmana Allah ingkang moho muratur moho asih. Watu sanu, disunahkan membaca bismillah inda ibtidai, ketika memulai kulli umurin, setiap perkara ghairi muhkiratin. Gini Pak Pade, mau transaksi duit baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tanda tangan yang baik-baik bismillahirrahmanirrahim. Mau ke ATM bismillah, ben gak salah pin, takut salah transfer atau nolnya kebablasan. Mau transfer pego jadi 1,5 juta, waduh duitnya udah kadang masuk ke dia, repot. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau berak gak usah bismillah. Ya, atau mau lonjok orang gak boleh bismillah. Pokoknya yang jelek-jelek gak boleh bismillah. Mau cebok gak usah bismillah Pak. Kencing bukan bismillah. Apa kemarin yang minggu lalu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doanya kalau mau kencing. Kalau keluar kencing berak, alhamdulillahilladzi apa? Adhaba 'anil adza wa 'afani. Itu minggu yang lalu Pak De. Jadi bismillah itu untuk yang baik-baik. Contoh, mau hal yang baik kan banyak kan, mau beri uang atau ngasih hadiah, itu bacanya bismillah. Yang baik-baik. Fa'in taraka bi awaliha. Nih Pak De, kalau lupa baca bismillah kayak makan tadi, karena saking enaknya udah masakannya, makan kita langsung jeget nggak baca bismillah. Bagaimana caranya? Atabiya bi asnaiha bi qaul sulai awali wa akhiri. Boleh langsung, saya makan udah separuh. Astagfirullahaladzim, saya belum baca doa. Langsung baca Pak, ikutin saya. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Ulangi. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Datang temen bawa duren, kan enak tuh duren, lupa nggak baca bismillah, udah mau habis baru ingat. Itu tadi bismillahi awalihi wa akhirihi. Pak Win, ke Denpasar Bali, ya kan? Makanan enak terus dikirim di foto. Wah, cakep kata saya. Bagus Pak Win. Biasanya kalau makanan enak itu lupa baca bismillah. Tiba-tiba udah kenyang baru ingat, baca langsung bismillahi awalihi wa akhirihi. Sama-sama. Bismillahi awalihi atau fi awalihi wa akhirihi, boleh ada fi-nya. Boleh bismillahi fi awali wa akhiri. Itu caranya. Ada juga kemarin bocah nanya, Pak Ustaz, kalau kita hubungan seksual sama istri lupa baca doa lagi nanggung gimana? Itu sama itu. Sama kalau lagi nanggung bismillahi fi awali wa akhiri. Ya kan? Sebelum dicabut Lah kan lupa doanya.
Kata Pak D, sampai hari ini doanya juga orang apa saya katanya. Ini doanya Pak D, ikutin. Minimal ada bacanya. Allahumma jannibna syaiton. Jannibna syaiton. Wa jannibis syaiton. Ma razaqtan. Itu doa bersetubuh itu. Nah kalau lupa, tadi aja Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Kenapa itu? Ya Allah jauhkan dari setan, supaya anak saya bukan menjadi anak setan. Termasuk perilakunya, kelakuannya biar juga jangan kayak setan. Wajan nibis setan marozakana. Kalau engkau memberikan rezeki anak, jauhkan dari setan. Memang itu doanya. Nah jadi memang mohon maaf ya, kita juga kadang ngaku mungkin ketika kita lupa pas produksi anak, makanya anak kita kadang susah diatur, boleh jadi bercampur dengan setan. Cuman setannya orang kelihatan, karena kan dipenuhi nafsu. Ada juga yang protes, ya elah Ustaz, orang lagi nafsu, boro-boro baca doa kan. Boro-boro baca doa ini. Malah itu kalau di pesantren kita dulu diajarinya begini Pak, kalau malam pertama nih nggak boleh gaspol langsung, baca sholawat dulu pelan-pelan. Kata Bang boleh nggak? Aduh, orang kuat katanya. Sebenarnya baca sholawat pelan-pelan, dilus, dicium itu ada doa-doanya itu. Wah kesuwen ya, jadi wong Jawa kesuwen. Kesuwen, hajar aja katanya, gaspol. Ya bismillahi awalihi wa akhirihi, itu doanya. Alhamdulillah fi kulihin, segala puji bagi Allah atas setiap waktu zamanin qalla au kasur, baik itu waktu sedikit maupun banyak. Wa uqatin, dan beberapa waktu, wahia azmina, yaitu waktu mahdudah yang terbatas, wahia min atfi khosin alal am. Wa sholatu, dan sholawat, ay al-afu, kasih sayang, minallah, dari Allah. Jadi arti sholawat itu baca sholawat itu maksudnya supaya dapat kasih sayang dari Allah. Wa min ghairihi, dan dari selainnya Allah. Ala rasuli, atas Rasulullah, ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Rasulullah itu pemimpinnya makhluk, asrofil khalqi, orang yang paling mulia makhluk sejagat raya ini adalah Rasulullah. Wa wa kullu ma ujadallahu ta'ala ala takdirin aujabatul hikmah, yaitu segala sesuatu yang Allah wujudkan ala takdirin, ada ukuran takdirnya, aujabatul hikmah, maka wajib mengandung hikmah. Wal bariyat, bariyat itu adalah al makhluqat, makhluk-makhluk mutlakon yang mutlak, au allati fil ardi, atau semua yang ada di muka bumi itu namanya bariyat. Contoh hewan, kucing, anjing, ikan, burung, itu fil bariyat. Makhluk-makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi itu termasuk sesuatu yang harus dihormati, dihargai keberadaannya, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, hadhihi ay al-mustahdaratu fi dhihni, ini kitab yang sedang saya pikirkan di dalam pikiran saya ini, munabihatun ala istida'i yaumil ma'ad, untuk menasihati persiapan di hari akhirat kemudian. Apa maksudnya hari akhirat? Ay alat ta'ahubi, bersiap-siap li ajli, karena waktu rujuk wayai mulih. Pak Sulaiman, waktu rujuk wayahnya mulih, sudah waktunya pulang. Maksudnya waktu keluar kemana? Rohnya pulang kemana? Ke Allah. Maka kalau ada yang tua belum meninggal, aku urung wayai mulih. Artinya apa tuh wayai mulih? Saya belum waktunya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitu. Ilallah taala fa inna minha ay munabiyat mayakunu masna. Nah, ini nasihat, ada kalanya nanti dua-dua nasihat. Ada kalanya salasian 3 nasihat, ila tamamil asal ada 10 nasihat. Nah, ini saya singkat.
salah satu nasihatnya ini, ikutin saya Pak biar nggak ngantuk. Jam 9 kurang dikit. Ya ibadi, sama-sama. Ini haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imukum. Nah, itu pendeknya ya. Wahai hambaku, ini dengerin Pak, penting nih, sedikit aja, tinggal beberapa menit ya. Ini haram tuh zulma, saya haramkan diri saya. Ini hadis qudsi, Allah yang bilang, tapi menjadi hadis. Ini perkataan Allah yang dijadikan hadis, namanya hadis qudsi. Saya haramkan diri saya untuk berbuat zalim ala nafsi kepada diri saya. Wa ja'altu bainakum muharraman. Saya jadikan supaya itu di antara kalian juga tidak boleh saling berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Ya ibadi wa hambaku, kullukum kalian semua dolun, sesat, celaka. Illa, kecuali man hadaitu, kecuali orang yang saya kasih hidayah. Fastahduni ahdikum, maka minta hidayah kepada Allah. Jadi kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa ibadah, itu karena dapat hidayah. Amin. Bersyukur Bapak dapat hidayah. Ini dipertahankan. Berat Pak Ustaz, ngaji itu memang berat. Sholat juga berat, ngaji berat, nyari duit juga berat deh. Mau kerja bawaan mana hujan lagi. Nah, ya kan? Berat. Mau berangkat kerja itu kalau mau hujan, itu namanya banyak setan. Enak kan kalau tidur kan. Habis subuh, orang-orang pada ini baru pagi-pagi baru berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilannya pas-pasan. Itu disingkat BP7. BP7, berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, masa-masa. Nah, bagi yang nggak kerja, misalnya udah pensiun dan sepuh, ya udah tinggal menikmati tabungan. Tabungannya mana? Saya nggak punya ATM. Tabungannya apa? Anak, cucu. Anak itu bisa ngasih duit, cucu bisa ngasih duit. Kalau engkongnya baik, kalau engkongnya nggak baik, anak aja males ngasih duit, gimana? Iya kan? Kalau engkongnya baik, engkong dulu waktu punya duit nggak pelit. Nah, umur segini gantian dibawain semangka, duit, makanan, ayam. Tapi kalau engkong masa mudanya pelit, males ya datang. Makanya sekarang kalau kita punya cucu, kalau datang Pak mau 200, mau 300 gopek kasih aja. Ya saya ngomong gini sudah ngamalin Pak. Itu anak-anak Ustaz TV kalau datang sini ya tanya aja. Ya istri saya wajibin, awas Bu, ibu ngasih sendiri, saya ngasih sendiri. Ibunya ngasih sendiri lagi. Kan? Kalah tapi bapaknya sama ibunya kalah. Kalau ibu mau ngasih anak sebut sahur gitu. Mana uang cepet dulu itu kalah kita sekak seter engkongnya bilang. Kalau kita paling 2-3 lembar, iyalah dia mah terus. Mana di videoin sih lagi bocah. Iya, itu cucu Pak sayang ya di saya. Kenapa? Dia waktu ulang tahun beli baju, kaos, sepatu, apalah mainan. Jadi itu bocah kalau udah gede, engkong saya dulu baik. Setiap saya datang ditraktir, setiap datang diajak main. Itu ingat Pak, kita udah engkong nih. Ya jujur kita udah tua ya, misalnya kayak Pak Ade kita. Kalau kita udah nggak kuat kerja, kita tinggal tabungannya itu Pak, bukan tabungan di BCA. Bukan dia itu. Cucu datang, dia ngasih engkongnya 200 gopek. Ada yang, kong butuh apa kong? Baju kong nggak usah beli, lebaran kong sarung semua lengkap udah ada. Itu cucu yang baik. Nah cucu yang baik itu yang ngajarin tentu anak kita. Nah anak kita itu ada mantu kita. Kalau anak kitanya cowok, mantu kita cewek, ya sayang yang cewek itu. Kalau anak kita cewek, dia punya mantu cowok, cowok itu ya anak dia, maka disayang. Nah kasih sayang yang abadi itu akan imbal balik. Contoh Pak, waktu sakit Pak,
Siapa yang nganterin ke rumah sakit? Kalau bukan anak kita. Kalau kita udah tua nih, pasti nggak mungkin dong selalu ngandelin tetangga. Tetangga masing-masing punya kesibukan. Pasti peran anak istri kita itu yang jaga di rumah sakit, yang ngempani, ngasih makan, yang ini kita lagi berak, ya apa tahu. Naudzubillah Pak. Ada sebuah penyakit kita tinggal di situ, kencing di situ, naudzubillah ya Pak ya, berak di situ. Ya Allah, Allahumma fa'anal bola. Kita jangan sampai hal. Sekalipun kita panjang umur 70, 80, 90 tahun, ada kan? Kita kan ada juga yang umur 90. Tapi jangan ngerepotin anak sama mantu kita. Amin. Itu yang diminta Pak. Allahumma tawil umurona fi sehat. Panjangkan umur tapi sehat. Panjangkan umur tapi nggak nyusahin orang. Panjangkan umur tapi kita nggak buta. Panjangkan umur tapi kita nggak gila. Lah, kalau panjangkan umur kita gila, stres, ngomong-ngomong dulu, ngerepotin orang juga. Nah iya, sebenarnya udah disumpahin dulu biar mati. Kan nggak mati-mati. Yang nyumpahin itu ya salah, ya nggak usah disumpahin. Nggak usah disumpahin, ntar waktu mati-mati aja katanya. Kalau bahasa kita apa tadi? Belum waktunya pulang. Jadi pakai bahasa pulang. Jadi kan ada bahasa pulang. Nah karenanya Bapak sekalian, ini ladang untuk bercocok tanam kata Pak Win. Sampai macul sawah nanam apa? Nanam bayam tumbuh bayam. Nanam duren tumbuh duren. Nanam rumput. Dapat apa? Nanam rumput. Jangan salah tanaman gitu kan. Itu nanti di akhirat bayangnya kayak gitu. Mudah-mudahan itu Pak, ya kan, saya anak 4 lagi didik nih. Gimana saya bilang kata, tolong kita modal sayang banget ya kan sama anak, apa-apa yang diminta kita kasih. Biar inget juga ntar kalau kita udah jadi aki-aki kan begitu. Mudah-mudahan tapi dengan ilmu, dengan amal soleh Pak. Kalau anak sekarang mau bilang, beda. Jangan Bapak kan dulu susah, makan susah, jajan susah, pobai susah. Anak sekarang beda. Masa anak sekarang sama kayak bapak dulu kan? Mau beda. Anak sekarang dia mau beda. Nah kita menanamkan kebaikan. Jadi Pak D, satu katanya. Jadilah kita nanti mudah-mudahan ini berdoa ya, doain saya juga. Mudah-mudahan iso dadi wong tua. Ini yang mahal. Saya ulangi. Mudah-mudahan kita kalau udah tua bisa jadi orang tua. Masih orang tua yang ngomong kan? Enggak mungkin botol kan juga loh. Lah model kayak Azim gitu misalnya sekali kita marah-marahin kembang, tus, bisa dia nendang kita malah kan? Nah bukan itu Pak pendidikan. Kita keras ngomong bukan berarti pukul. Pendidikan sekarang mukul udah nggak bisa Pak. Di sekolahan Pak Edi mukul dibawa ke polisi dia. Coba murid yang resek dipukul, nggak bisa Pak. Nggak usah dipukul, ya kan? Termasuk dengan kita, ya kan? Lagi marahnya sekenceng-kencengnya tapi tetap sayang. Ini Pak Sulaiman, sebenarnya hadis ini ada lanjutannya cakep banget. Tapi nanti kayaknya itu bagiannya minggu depan. Karena ada waktu, kesimpulannya saya kalau banyak ngomong saya minta maaf. Bapak sekalian, saya juga lagi belajar, jangan dikira sudah benar banget, enggak. Yang saya sampaikan ini lagi saya pelajari, juga lagi saya mau amali. Tapi insya Allah kalau untuk kasih sayang sama keluarga, insya Allah bisa ditanya istri saya, anak saya. Kalau kita ngomel tuk itu berarti dia melanggar. Namanya orang tua Pak, kalau melihat pelanggaran anak pasti marah kan? Marahnya dengan hikmah. Nak jangan begini, nak ini rambu-rambu, ini lampu merah, ini kuning, ini hijau. Pasti dikasih tahu Pak. Walaupun misalnya kayak anak saya udah pesantren 6 tahun, kuliah agama, ya kalau salah ya salah aja. Tapi kita jangan kayak ngamuk-ngamuk gitu yang nggak boleh. Tetap dengan bahasa yang baik, ya kan? Anak sekarang tuh kalau digaspol repot Pak. Ya, Pak De, beli rokok, nak, tar. Nah, rokok bapak udah habis, tar, ya kan? Mau semuain game aja tuh. Ya ilah mulut udah kecut banget. Rokok rada satu pisan gitu. Kita mau jalan juga males. Kita ini butuh dilayani anak-anak Pak. Pak Win, ada kondisi. Kita tidur mau bangun nggak bisa. Bu, kita kalau ngomong masih, Bu, kalau Bu itu masih sehat itu Pak. Bang Udin, praktek gitu. Bu, nah sehat tuh. Mau duit nggak? Nah, kalau mau duit dia lari langsung datang. Uang belanja nggak gua kasih nih kalau nggak bikinin kopi. Ya elah. Itu bukan begitu. Tapi kalau begini Pak, ada saja. Coba rasanya, bukan camur aja kali. Coba sampean. Bu,
Ini rada-rada lemes nih badan. Saya obatnya satu aja tuh kalau lagi kondisi gitu. Minta ditolong sama istri. Udah, apa tuh? Bikinin kopi. Walaupun hanya sedikit. Itu beda Pak, bukan berarti kita bikin sendiri nggak bisa. Tapi juga jangan jadi raja di raja. Pokoknya gua nggak bakal ngopi kalau bukan bikinan lu. Jangan juga Pak. Piring harus ada. Makan lu di sini. Nggak usah Pak. Nggak usah juga jadi raja kita. Suatu saat kita akan hidup sendiri. Istri kita sakit. Istri kita meninggal duluan. Kan bisa kawin lagi Pak Ustadz, bukan soal kawin lagi. Kalau cocok, kalau orang cocok kan bukan, saya bukan doain kawin lagi. Maksud Anda apa? Kita bakal hidup sendirian. Ya sama kayak di kuburan. Siapa yang nemenin kita? Ular. Apalagi nanti kan ngeri Pak. Pernah nggak bayang kubur? Oh saya takut Pak kalau bayang itu. Tapi takut tidak takut, berani nggak berani, gaspol harus masuk kuburan. Dan nggak bisa jalan sendirian. Masuk kuburan itu ditemenin banyak orang. Teelokan gitu Bang, boleh nggak mau ngangkat ya Pak ya? Iya kan? Ini yang ngaji kita, insya Allah kita sama-sama. Tapi ada yang doa, enakan kalau meninggal hari Sabtu Minggu ya Ustaz ya. Karena orang-orang pada libur kerjaannya, yang nyolatin banyak, jenazah banyak. Ya kalau bisa diminta. Padahal meninggal yang paling bagus itu Jumat Pak. Malam Jumat, cuman sepi. Pagi buta udah kerja kemana tahu. Dia takziah ketemu bini, cuman naruh amplop doang, tahu isinya berapa, yang tadi dipasukin ke situ, pamit mau kerja. Itu suka dukanya kalau hari kerja Pak, termasuk hari Jumat. Maka adanya enak banget nih, nyolatin sampai 4 sab, 5 sab. Ternyata meninggalnya Sabtu Minggu atau hari libur. Itu mah terserah Allah, catatannya udah ada. Orang lagi sehat, kalau namanya umur ya Bapak sekalian, mudah-mudahan saya doain nih. Kalau kita lagi di Bogor, kita sholat di Bogor, amin. Yang lagi di Kalimantan, sholatnya Kalimantan, amin. Pak D yang lagi mancing, mudah-mudahan di pancingan ada musola. Tapi kalau mancing dari pagi buta sampai azan maghrib dia nggak sholat juga, itu hidup nggak akan maju orang mancing. Karena kalau maju kejebur kan, hidupnya nggak maju orang mancing, tapi mancing dulu, kejebur kalau udah kita aja jangan panjang-panjang, mohon maaf ya, kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa tub alayya taubatan